Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini Operator Alamin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menyusun modul. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Kali ini nanti ambil di link deskripsi ya. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, modul ajar. Di sini ada pembahasan terkait cara pembuatan modul ajar. Kita langsung saja di sini. Agenda yang pertama di sini agenda sesi ya. Di agenda sesi ini terdapat beberapa hal. Di sini yang pertama ada konsep modul ajar yang perlu dipersiapkan di agenda ini. Kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar. Kemudian yang terakhir ada prosedur yang penyusunan modul ajar. Di sini komponen terkait agenda. Kita langsung saja. Di saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya untuk kita belajar ya tentang konsepnya. Konsep yang pertama, modul ajar meliputi modul ajar, kemudian alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian profil pembelajaran. Ini yang pertama. Kemudian di konsep modul ajar meliputi modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajaran Pancasila sebagai sasaran. Di konsep ini ada modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian di guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di sini yang pertama tentang modul ajar ya, di konsep modul ajar. Kemudian di komponen modul ajar apa saja? Ini guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks di lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan di sini dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Yang terakhir di komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Kemudian di sini ya komponennya di pandangan umum kita perlu diperhatikan. Di sini ada komponen modul ajar,
meliputi apa saja? Di informasi umum ya, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sini adalah komponen modul ajar meliputi informasi umum. Kemudian di komponen inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran. Kemudian di kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi ya peserta didik dan guru. Sini adalah komponen inti. Kemudian di lampiran tentunya teman-teman adalah yang perlu dipersiapkan ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Nah, ini adalah komponen modul ajar. Kemudian selanjutnya ada komponen modul ajar. Di modul ajar ini mari kita mempelajari komponen dari modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum. Di informasi umum kemudian ada identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari apa? Kita di sini yang pertama ada nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian di jenjang sekolah ada yang namanya SD, SMP, dan SMK. Ada kelas, kemudian alokasi waktu. Di alokasi waktu ini penentuan alokasi waktu yang digunakan ada alokasi waktu sesuai dengan jam belajar yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, di sini tentang komponen modul ajar yang perlu dipahami. Kemudian di komponen modul ajar meliputi yang pertama, mari kita belajar komponen dari modul ajar. 1. Informasi umum. Ada B, yang tadi itu A, di sini B. Kemudian kompetensi awal. Di kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Nah, di sini di komponen B. Kemudian di komponen modul selanjutnya, mari kita belajar komponen-komponen dari modul ajar ini. Yang pertama, informasi umum. C. Profil pelajaran Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang terkait erat dengan membutuhkan karakter peserta didik, profil Pancasila PPP dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul. Kemudian di komponen modul ajar apa saja, mari kita mempelajari komponen dari modul ajar. Yang pertama, informasi umum. C. Profil pembelajaran Pancasila. Di C adalah 6 dimensi profil Pancasila, saling berkaitan dan integrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalam
Apa saja? Yang pertama, materi atau isi pembelajaran, kemudian pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Sini isinya. Kemudian di setiap modul ajar membuat satu atau beberapa unsur dimensi profil Pancasila yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya di komponen modul, mari kita belajar ya bersama. Yang pertama ada informasi umum, kemudian di sarana dan prasarana. Apa saja? Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sarana menuju pada atlet, dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini adalah informasi umum tentang sarana dan prasarana di komponen modul ajar. Kemudian ketersediaan materi disarankannya mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Ada teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kemudian di komponen modul, mari kita belajar ya bersama-sama untuk menyusun dengan benar dan baik. Yang pertama ada informasi umum, kemudian target peserta didik meliputi apa saja. Di sini peserta didik yang menjadi target yang pertama ada peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya. Misalnya di sini dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan lain sebagainya. Kemudian ada peserta didik dengan capaian tinggi, misalnya di sini mencerna dan memahami dengan cepat, mampu tercapai keterampilan berpikir aras tinggi, host ya, dan memiliki keterampilan kepemimpinan. Kemudian di sini modul, mari kita belajar ya tentang diri. Yang pertama informasi umum, model pembelajaran. Sekarang sudah memasuki model pembelajaran, merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematik pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, kemudian pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Nah, di sini adalah model pembelajaran yang bisa digunakan. Kemudian ada komponen lagi di sini. Yang kedua ada komponen inti. Di komponen inti yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian tujuan pembelajaran menentukan kegiatan pembelajaran, sumber daya yang digunakan.
kesesuaian dengan keberanian murid dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta, informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Di sini tentang komponen inti. Kemudian ada komponen modul ajar. 2. Komponen inti di pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang pemahaman akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Pemahaman tersebut nanti dapat peserta didik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, kita kalimat pemahaman bermakna di sini, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan capaian suatu tujuan. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Nah, di sini yang disebut dengan kalimat pemahaman bermakna. Kemudian di komponen berikutnya, yang kedua ada komponen inti pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik membantu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini contoh sederhana. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Sini, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Kemudian jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kamu usulkan? Nah, ini contoh sederhananya tentang pertanyaan pemantik. Kemudian di komponen modul ajar meliputi komponen inti ada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret serta opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk penyesuaian dan dengan kebutuhan belajar siswa. Meliputi langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara beruntun sesuai dengan durasi waktu yang telah direncanakan, meliputi 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Di sini ada komponen lagi. Yang kedua, komponen inti asesmen. Di asesmen ini ada digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen yang di sini, asesmen sebelum pembelajaran diagnostis ya. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran formatif. Kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran sumatif. Nah, di sini jenisnya. Jadi komponen pembelajaran, mari kita belajar bersama tentang penyusunan modul ajar. Kemudian ada asesmen lagi. Bentuk asesmen bisa dilakukan meliputi sikap, kemudian forma tertulis. Nah, di sini jenisnya. Kemudian komponen terakhir di sini
Ada komponen inti meliputi pengayaan dan remedi. Pengayaan ini kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Remedi bisa diberikan kepada peserta didik dan membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang. Di sini. Kemudian komponen lain di sini yang ketiga adalah lampiran. Di lampiran ini ada lampiran kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat berbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-sekuler. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dapat peserta didik digunakan sebagai pemantik ya sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Di sini komponen 3 meliputi apa saja lampirannya. Ada glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan dimensi dan artinya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah merupakan sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul aja. Di sini yang terakhir adalah sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul. Mari kita belajar bersama. Di sini lebih jelasnya teman-teman kita bisa kunjungi beberapa website. Oke, terima kasih. Yang belum bergabung dengan saya silakan bergabung agar tidak ketinggalan informasi. Kemudian untuk tutorial yang berikutnya tentang modul ini tunggu di video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.